maka buatlah cerita yang baik untuk orang yang kau tinggalkan. Sebab baik tidaknya cerita orang setelah kita tiada tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Almarhum Bapak Haji Mahbub, Nya Haja Rosi udah banyak meninggalkan cerita. Cerita itu ditorehkan semasa beliau masih hidup, dan bahkan anak, cucu, menantu semua tahu bagaimana biografi orang tuanya. Dan sudah banyak cerita. Tadi beliau menceritakan guru kita Ustadz Haji Dimyati, Bapak Haji kita, itu sosok manusia, sosok seseorang yang luar biasa. Ketika beli tanah, namain anaknya, punya tanah, diwakafin. Ini kan cerita yang baik buat anak, cucu, mantu, dan orang yang lain bisa tahu supaya kita bisa niru. Maka ketika orang sudah meninggal dunia, nggak boleh kita omongin kejelekannya, nggak boleh. Kecuali yang mati orang kafir kali. Kalau orang kafir mati boleh-boleh aja dah kita omongin kejelekannya. Mana contohnya? Itu Fir'aun. Kita omongin mulu kejelekannya. Jangankan kelakuan Fir'aun, namanya aja orang ogah pakai. Saya belum pernah kenalan, bang, nama lo siapa? Fir'aun. Fir'aun tadinya memang raja biasa, bang, karena pengikutnya yang penjilatnya yang resen itu, oh, bapak bagus, udah hebat, udah nggak ada lagi yang lain selain bapak, paling mantep, udah tuh pak, anak mantu semua jadiin aja pak pejabat. Nih penjilatnya nih, rombongan ternak Mulyono. Akhirnya nih namanya Fir'aun mangkap, hidungnya megar, bolnya angong. Akhirnya dia ngaku, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kamu yang paling tinggi. Sombong, ngaku Tuhan. Akhirnya akhirnya yang si Fir'aun itu kan dilelepin bang di tengah lautan. Udah dilelepin baru ngomong, ya Allah, Rabbi amantu billah, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Ya Allah, kalau begitu mas saya beriman aja dah sama Tuhannya Musa sama Tuhannya Harun. Malaikat tambah gemes, dilelepin aja sekaligus. Mati Fir'aun sampai sekarang. Nggak bangun lagi. Tapi diabadikan tubuhnya ada di Pharaoh Ramses II di Mesir. Memang orangnya gede tinggi bang, panjang, hidungnya mancung, mirip dah Fir'aun, dia banget dah. Jadi nggak boleh kita omongin kejelekan orang yang sudah meninggal dunia. Maka hari ini kita mengenang kembali almarhum Bapak Haji Mahbub. Semasa hidupnya itu memberikan contoh yang terbaik buat anak, cucu, menantu, dan keluarga untuk kita semua. Maka beruntunglah orang yang punya orang tua yang mementingkan kepentingan anaknya. Kenapa? Emang rata-rata orang tua pikirannya jauh ke depan. Dulu bang, dulu nih, kita masih perjaka, masih bujangan. Saya itu punya keluarga 13 semuanya cewek, saya doang cowok. Laki dewek-dewek bang. Katanya punya anak laki atu-atunya, disayang, dimanja. Gua orang dulu mat, gua lah tegas-tegas didiknya. Nonton layar tancap aja habis saya. Tuh habis lu. Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar kaki lu patah. Gua orang tua dulu tegas. Enak katanya minta ini dibeliin, minta itu dibeliin. Enggak, ternyata bang, enggak, orang tua mah. Kita berpikirnya pak, orang tua mah pelit, agak sayang sama anak.
Kita minta beliin motor aja. Lu kalau gue beliin motor, gue bukannya kagak sanggup beliin motor yang paling mahal, yang paling bagus. Ntar kalau lu punya motor, lu kagak belajar, lu nggak kuliah, lu ngayap nongkrong. Tuh bang, hati saat itu kok orang tua tega banget dah. Tapi kenapa? Karena memang didikannya keras, orang tua dulu, pikiran kita lain. Tapi kenapa? Setelah nggak ada, baru terasa. Kalau sudah, baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia, sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Judulnya Kehilangan au kama qala Roma Irama Fidang Dutihi. Terasa alhamdulillah berkahnya luar biasa. Babah Haji Mahbub bandanya banyak, hartanya banyak, apa dibawa? Enggak tuh, tapi ditinggalin buat anak cucu mantu. Inilah haul kita peringati supaya apa? Biar ingat kita sama orang tua. Kita bisa begini karena doa orang-orang tua kita. Kita bisa begini kenapa? Karena hasil jerih payah orang-orang tua kita. Orang tua dulu matinya aja ninggalin banda, ninggalin sawah, ninggalin tanah. Kita yang ditinggalin tinggal jual-jual doang, enak banget. Ya kan, nggak ada ngeluhnya orang tua dulu mah bang, cerita nggak ada ngeluhnya. Anaknya jangan sampai kayak gua, begitu orang dulu pikirannya. Tong, lu kan tamat, baba lu tamat SD, lu sarjana, baba lu cuma jadi RT, lu camat, baba lu tukang tambel ban, lu kudu punya pabrik ban. Biarin baba lu, pala jadi kaki, kaki jadi pala, asal lu tetap sekolah. Deh, baba kita tuh, baba kita, baba. Ya. Anak banyak kalau ngeluh, ini babanya mati. Tahlil dari malam pertama, malam ke-6 dia cerita curhat, ya Ustaz pala puyang banget ini. La ilaha illallah, besok malam ke-7 tahlil, mana duit belum kelihatan lagi. La ilaha illallah, minjem kemana ini? La ilaha illallah, lagian aki-aki pakai mati. Dia kata gitu. Sesuai bener itu. Dia bilang, lu baru 7 malam gadangin baba lu berapa tahun digadangin? Ayo dah kita hitung-hitung kok bang, ayo dah hitung-hitung dah, kita hitung-hitungan sama orang tua, kumpulin harta kita sebanyak-banyaknya buat nebus jasa kedua orang tua. Kagak bakal ketebus, agak dah, apalagi namanya emak. Punya anak kecil tengah malam nangis, bangun mak, bapaknya mah gak bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis bocah? Buinjak bapak tuh, kurang laten tuh ngurusin anak. Lama laten banget. Deh orang kata anak lagi sakit, emak ngomong, Neng jangan lu apa yang sakit Neng, biar emak aja yang sakit tuh emak. Lagi enak-enak makan, anaknya nangis, dia tinggal nasinya. Dia liatin anaknya dulu, ya Allah, anak gua mana wangi banget dainya tuh, orang tua emak. Dia jebokin dulu tuh bocah, habis dijebokin dia lanjutin makannya. Enggak pakai cuci tangan lagi tuh. Oh ampun, sayangnya luar biasa. Biar kata makanan ada di mulut baya, kalau bisa diambil buat anak. Orang tua. Emak, satu emak bisa ngerawat 10 orang anak. Kalau 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Begitu kebanyakan. Emak atuh dioper-oper nyak soalnya nama bangun nyak bangun mah ada aninya enak deh, mama enak bisa ada aja nyaknya dioper-oper. Emak hebatnya luar biasa. Bapak kita hebatan lagi, 1 bapak bisa ngerawat 4 emak. Gacor. Bener gerogong lah. Iyalah, hebat. Lah sehebat-hebatnya emak ada capeknya juga bang.
Gak punya anak kecil tengah malam masih melek aja, emaknya udah sengkleh. Ya Allah, tidur apa neng? Ya Allah, mata udah ngantuk apa ini tidur apa tidur? Ya Allah, dia cari lakinya. Baba lu mana sih? Ya Allah, gantian apa baba lu? Ya takut-takut kayak bocah lu kan akal lu banyak biar tidur nih bocah. Lah baba emang akalnya banyak kita orang laki. Ya paling banyak. Allah kasih kelebihan akal laki-laki paling banyak. Bapaknya keluar tuh ngepek pojokan jendela nongkrong sambil bunyiin. Emaknya ngomong, tidur neng, ada anjing di samping. Aduh, bocah ketakutan tidur. Padahal kan babanya di anjing-anjingin. Itu orang tua laki mah. Orang tua laki mah kalah banyak, orang Allah kasih kelebihan bang itu. Ya ilah Allah, boleh kalau ngalang-ngalain bini, gua paling bisa udah orang laki mah. Ngakal-ngakalin, ya kan. Loh, bini banyak diajarin bang, akalin. Capek bang batin, capek dibohongin mulu, capek tuh orang wadon ngomong. Lu aja yang dibohongin capek, apalagi gue tuang bohong. Udah capean lagi roman. Ya Allah. Jadi malam ini kita diingatkan kembali bang, beliau almarhum orang baik, beliau almarhum ingat sama anaknya, sayang sama anak cucu mantunya, maka manfaatnya haul apa? Pertama, bermanfaat buat orang yang dihaulkan. Almarhum Bapak Haji Mahbub, almarhumannya Haji Rosid, ini malam ini girang gembira, dikirimin doa, dibikinin haul. Maka tadi saya nanya sama guru hukum, ini haul keberapa? Ustaz, keberapa? Katanya baru katanya mulai kali ini haul lagi begitu. Dan mungkin habis gusuran kali ini baru mulai lagi. Oke Pak Umi, rekening saya ada kan ya? Loh, habis gusuran bagaimana ke caranya? Iyalah ya kan. Jangan dipikirin kok, usahain aja. Diingetin girang gembira almarhum kok dapat kiriman doa, dibacain yasin, zikir, tahlil, doa. Guru-guru kagak tanggung-tanggung yang bacain tahtim Quran, yang bacain yasin lah, berkah. Makanya beliau di dalam kubur, kenapa bang disebut alam barzah? Barzahun artinya pemisah. Pemisah antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Alam barzah, ternyata ada kehidupan di alam barzah. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, maka pengen kita semua yang di sini lagi bikin amal kebaikan. Kita yang masih hidup lagi bikin cerita, supaya apa? Supaya kita mati entar diceritain yang baik-baik. Kan ada aja orang, jangankan ceritanya bang, lagunya aja kita. Bener dah, raba dah. Kita nih sering bergaul nih, nongkrong ya. Ada temen yang kadang-kadang kita rinduin banget. Si Anu mana ya pulang? Kalau udah dia rame nih, kalau udah dia resep nih tuh. Ada temen yang kita lihat kongko asik-asik dia nyampe. Nyampe deh dia. Ya, habis rokok buat tuh. Rokok kita habis dan nyampe ya habis ini. Enggak, orang kalau cuman modal rokok doang nggak ada koreknya itu orang pesimis. Iya, kalau gue bawa rokok doang kan nggak ada koreknya, ya nggak ngerokok nih, pesimis tuh. Kalau orang punya korek doang nggak bawa rokok itu optimis. Nggak mungkin nggak ada rokok ini gue bawa korek. Yang nggak bawa korek nggak bawa rokok itu pengemis. Ya Allah. Nih kita diingetin tuh. Maka orang yang masuk alam barzah, tinggal di alam kubur, itu ada kenikmatan kubur, ada azab kubur. Maka doa yang dibacain tadi sama guru kita itu, Allahumma ja'al qabrahum raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kubur-kubur mereka itu menjadi taman-taman dari surgamu ya Rabb. Wala taj'al kuburahum hufratan min hufarin niron. Jangan kau jadikan kubur mereka itu jadi jurang api neraka. Jangan. Maka doanya pengen alam kuburnya jadi alam yang diberkahi oleh Allah, raudhah, menjadi taman dari taman-taman surganya Allah. Alhamdulillah. Makanya dari kehidupan alam arwah, kehidupan alam arham, alam rahim,
Di alam arwah nggak kekal kita, pindah ke alam arham nggak kekal kita. Kita kira kekal di alam arham, enggak. 9 bulan kita di perut emak. Ada yang 13 bulan, buntingnya bunting kebo. Ada, ternyata nggak kekal. Pindah lagi kita, brol kemana? Babelan. Dari Babelan kita lagi nungguin pindah lagi, bang. Emang kagak nungguin pindah, ini kita lagi ngantri mau pindah. Pindah kemana? Pindah ke alam berikutnya, alam barzah. Yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, masuk ke dalam kubur, munkar nakir, kagak pakai ganas-ganas. Enggak serem-serem dia, malah nemenin kita, ngajak kongko. Lu nyampe Ji, ini orang baik nih masuk ke kubur. Nah lu, tumben ini, iya orang kata, udah ngopi ya Ji, ditawarin ngopi. Gimana kira-kira, masih demo Babelan? Gue enggak. Kalau Jakarta doang, ilok malaikat hanya demo. Ditanya, Ji, gue mau nanya melu ini ya. Lu jawab ya, marrobuka. Lah orang yang berbuat baik mah enak aja bang. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu qiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah, gapak juga Ji lu. Lah, gue minggir dah. Merah dah bang tuh, munkar nakir. Merah dia, ngerti kan merah? Becir. Buron mantap udah dia. Datang empuan datang. Bingung kita, orang cakep banget. Tangan bengkok petang waru. Betisnya buting padi. Wah, matanya kubil bagong dia banget itu pokoknya. Dia hidungnya kayak perosotan TK. Dia kayak delima, kayak di 5 dibelah 4. Di 5 dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean doer lah. Terus beda dari doer. Kita nanya orang cakep amat ini, man anta lam aro fi dunia ajmal minka. Siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang secakep anda di dunia. Orang itu jawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang nemenin kamu amal yang soleh dalam kubur. Girang gembira. Tapi sebaliknya orang yang nggak ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh. Yang enak efeknya digendorin bang nih, nggak usah pakai eho. Ya nih, mana tukang sol? Ya, belum dipanjarin apa udah? Nah, nggak usah pakai eho bang. Nah, suara asli aja. Nah, ya danta. Ngomong kita kayak ngomong dalam gua kalau begitu. Gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan, gak pernah berbuat yang enak-enak, yang bagus-bagus, yang model begini. Bang, ngeri kita. La ilaha illallah. Masuk ke dalam kubur munkar nakir nungguin. Nah, sampai juga lu ya, nunggu lagi tungguin lu. Bagaimana nih Kar? Lu Kir urusannya bagaimana? Ya boleh dia mau CS-nya karkir aja nggak ngapa-ngapa. Ya lu dulu ada nanya Kir, nanya marah buka kagak nyaut bang, nogok aja ayam dalam karet. Kagak nyaut ini dia. Gantian lu Kar, marah buka kagak nanya juga, nggak nyaut juga. Bujrak deh, ini bener-bener kelewatan nih orang ini. Terus bagaimana urusan? Nah, ambil pentungan, berangkat sono lo. Merah tuh munkar nakir, lu dulu aja ngambil pentungan, berangkat dia OTW. Ambil pentungan, naik Grab. Ada aplikasinya, wah luar biasa. Pentungan dibawa, ditanya kagak nyaut, marah buka, hajar Kar, siap Kir. Gede buat big, buat kejar langsung bang, bur. Kulit mental, kulit nih mental nih, tulang mental, nih, tulang mental, kulit copot bang, copot. Baru teriak dia. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa aku minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia bentar aja, bentar, balikin saya ke Babelan, lempengan pulau. Kata malaikat, ngapain lu kesana? Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Udah lu ngaji nggak pernah ngaji lu. Ustadz udah ngomongin, Ustadz kata-katain ini nih lempengan gua hajar lu. Ini nih dia nih yang tukang naikin pajak buat rakyat. Wah, lu kenal Kir? Kenal ya dia. Kemarin gajinya 3 juta tunjangan sehari. Sebulan 100 juta. Oh dia nih yang kemarin ngomong DPR tolol semua rakyat tolol.
lu kenal gua ngeliat gua bisa tuh gua kenalin. Ini orang mana dia? Oh orang mana ini dia? Gua aduh udah jangan kata akhirnya emang apa? Udah habis rumahnya dijarah. Ini kesini situ. Ini kalau emang drama lapar emang gini dulu. Jadi ngawur kemana aja nih. Ya Allah, ini yang model begini, hajar gitu, siap, dugir, na'udzubillah min dalik. Maka almarhum wal maghfurlah yang kita haurin girang nih. Amal kebaikan beliau sudah banyak ditinggalkan di dunia dan semuanya bermanfaat. Yang macam-macam bicara wakaf. Beliau tadi diceritakan udah mewakafkan tanahnya, ya guru ya. Iya, wakafin tanah 1 hektar. Deh, loh, orang sekarang, punya tanah segitu, biar petak-petakin. Bikin kaplingan. Kita minta jalan aja, jalan minta nih ke tanah kena jalanan. Ya minta berapa meter itu nggak dikasih tuh, itu udah buat jalanan. Apalagi 1 hektar, luar biasa bang. Maka jangan macam-macam orang tua dulu. Primpen orang tua dulu mah bang. Primpen, ngerti primpen? Orangnya apik. Kenapa? Karena dia sudah nyiapin. Al-kaisu mandana nafsahu wa alima wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah bukan orang yang IP-nya tinggi kata Rasul. Orang yang cerdas itu bukan orang yang jabatan tinggi, pangkatnya tinggi, gajinya gede. Enggak, orang yang cerdas itu kata Rasul, orang yang menyiapkan dirinya dengan amal kebaikan sebelum kematian datang. Maka kita lagi nyiapin semua nih. Ini semua lagi nyiapin bang. Kenapa? Karena kita bakal pulang. Emang kalau pulang, pulang lah. Udah buat gesek. Ya pulang. Ya pulang. Apa ini ya? Masa ngobrol di sini? Lebih asik. Kan makanya Allah pakai bahasa pulang. Telah pulang ke rahmatullah, ya kan? Pulang. Kenapa dikatakan pulang? Karena kita kembali kepada Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Berarti kita bakalan pulang. Karena kita di Babelan ini ngerantau. Lagi ngerantau, mah bang kudu mikir. Orang ngerantau itu harus ingat pulang. Ngerantau, lah emang kagak ingat pulang. Ngerantau mah ingat pulang. Ngerantau. Ini pulang. Makanya bahasanya pulang. Bahasa pulang itu sebenarnya enak. Dulu zaman kita sekolah SD, ada gurunya galak, pelajarannya kita kagak demen. Kepala sekolah ngomong, anak-anak, berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Hilang banget kita kok, lompat dari meja, manggul kempek, lari kita hore. Boleh pulang, pulang enak, pulang haji enak. Masa di sono aja. Pulang haji enak, diumumin seminggu sebelumnya, para bapak ibu jamaah seminggu lagi kita akan balik ke tanah air. Girangnya kayak apa kita? Ya Allah, alhamdulillah pulang ketemu keluarga. Kebayang udah tuh genteng rumah kita. Orang diumumin mau pulang haji enak sampai rumah. Dijemput di bandara keluarga, wah, juga tasan dipasangin, pakai jubah minyak wangi, kayak nganten beneran dah. Nyampe rumah digelarin tikar baru, ambal, kasur baru bang, empuk banget, duduk berdua-duaan gitu, tau nganten baru, kayak nganten baru dah pokoknya. Yang datang temen dia ceritain, makasih ji doanya, diceritain Mekah, Madinah, cerita dari pagi sampai sore, sampai pas sembahyang. Ilah gira pulang haji, pulang mudik enak, pulang mudik bela-belain naik motor Mio. Mio kan joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3 nyampe ke Brebes doang. Bocah dikempit kemarin, nyampe ketemu sama saudara di kampung, indah terasa suasana lebaran karena pulang itu enak. Setelah kita acara di sini nih, kita rumah Bapak Haji Mahbub, rumah Mbak Umi Kalsum, ya kita pulang bang. Mau pulang, ya kan? Enak nggak? Enak lah, besek banyak. Setelah kita tinggal di Babelan, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Kayak ngomong enak, takut besok. Masih ganjel di hati ya. Ada yang ganjel di hati. Apa yang bikin ganjel? Amal kita belum cukup, bekal belum cukup. Maka kita lagi nyari amal sebanyak-banyaknya amal baik. Maka hari ini kita doain beliau girang. Ini manfaatnya haul. Yang kedua, manfaat haul bermanfaat buat orang yang bikinin haul.
Siapa yang bikinin haul malam ini? Anak, cucu, menantu kumpul jadi satu. Harta, tenaga, pikiran, Masya Allah dikorbankan semuanya buat kegiatan acara haul. Ponakan diundang semua, bilangin semua, cucu-cucunya banyak, almarhum engkong Haji, bilangin, mantunya banyak, kumpulin jadi satu. Ada cucunya ngomong, ya maafin aja ya Cing, belum sembatin apa-apa ini haul bapak engkong, mengapa belum kerja ini, gajian belum, kerja kagak. Biarin dah, saya mah bagian gelar-gelarin tikar aja dah tuh, yang gelar-gelarin tikar pahalanya dapat tuh. Ada saudara yang diajak haul merengket aja, ada bang. Apalagi saya mau saudara perempuan semua, kita tanya haul bapak besok, ya tong abang lo nggak kerja apa-apa, ya udah gua kok mending lu pada datang semua, doain gua biar dapat duit banyak yang bikin haul lu. Dewek pikiran, tapi alhamdulillah bang, nemu aja jalannya. Ada. Kenapa? Jangan pernah kita kecil hati ngurusin orang tua. Kita pun dulu begitu, orang tua kita ngurusin kita itu nggak pernah kecil hati. Ya kalau lain kita tuh ada aja jalannya. Dia ngutang-ngutang, ingat bang, saya mondok 4 bulan, dia ziyadah kagak ditengok-tengok sama bapak. Ini kan sama aja buang anak. Mau nelpon kemana, kagak ada telepon ya kan. Mau ngasih kabar kemana, nggak ada. Sampai ngutang-ngutang makan. Akhirnya apa? Ternyata pulang temen datang diminta itu apa yang dijual? Ayam dijual kok. Nila dijual, baru punya duit. Nila dijual. Ayamnya udah berak kapur aja jual. Ya lu, ono aja nanya lu yang ono yang udah berak kapur. Di jalan yang ngoget itu ayam. Ya ilaha illallah, saya senggol jatuh udah. Kenapa? Itu kenapa? Selalu ada. Kenapa? Karena orang tua kita mikirnya begitu. Anak gua harus lebih hebat dari gua. Begitu bang, orang tua lu prinsipnya. Biarin pala lu, baba nih pala baba, pala jadi kaki, kaki jadi pala, lu sesekolah. Begitu musinya. Makanya orang Betawi semua prinsipnya orang tua dulu begitu bang. Lihat, nggak ada yang nggak berhasil. Semuanya berhasil. Kenapa? Hasil keras jiwa, kerja keras emak bapak kita. Lagian kompak emak bapak kita dulu mah bang. Tuh, enggak pakai pekia-kia. Dulu kan begitu, dia bininya nih, diomelin, nyalu, diam lu, gua tabok, gua tampar. Iya dah bang, iya bang, udah bapak sabar bang, sabar. Bini sekarang gituin aja dah. Gua tabok lu, matiin aja bang. Tanggung lu tabok, matiin aja, lu ambil pisau, bunuh. Gua tahu kalau gua matiin lu kawin aja. Ada. Dan dulu orang tua enggak. Sayang, yang kita diomelin sama bapak nih, diomelin, direndam, digandeng. Gua ngerti gandeng, lu kagak ngerti gua sekarang digandeng kali ya. Direndam lu, saya diempang, kok direndam, gua dimandiin, nangis minta duit, dimandiin, diikat mau gitu. Yang nolongin siapa? Emak masih nolongin bapak lu, jangan dia sayang apa anak. Diam lu, gua lagi didik anak. Ya Allah, bapak lu. Diam, kita emak yang belain. Makanya kita kalau lagi sakit meriang bang nih ya, kita lagi ngerintih, enak banget nyebut emak. Coba ada lagi meriang, nya, jarang kita ngerintih nyebut baba. Nih, Masya Allah, luar biasa dah. Nih, haul dipikirin anak cucu mantu mikirin. Makanya bikinin haul hari ini. Ntar kok Mikasum nih tahun depan bikin lagi yang gede. Kenapa? Karena harta yang kita keluarin pasti dibalas oleh Allah lebih dari apa yang kita keluarin. Percaya bang. Jangan harap kita mati ntar didoain sama anak-anak kita. Kalau sekarang aja kita nggak mau doain orang tua kita, jangan harap dah. Boleh bocah sekarang. Emaknya lagi sekarang dibikin setelin MP3 kan PA. Coba lihat orang tua dulu, biar sebego-begonya anak. Orang tua dulu agamanya kuat, baca Quran bisa. Udah sekarang lulusan SMP, SMA, aliyah aja belum tentu bisa baca Quran menjes doang. Dulu mah kita baca bismillah aja susah banget bang, diulang-ulang. Fatihah aja tuh Al-Fatihah, walau bener-bener fasih. Orang dulu ngeja, kita kan alif lam, sukun patah alhamim, sukun patah hamdal, do madu alhamdu. Dulu bocah sekarang tanya, ini lupa apa? Alif bukan a. Ini ba, ta, jim, dia kata ja. Metodenya beda-beda. Maka anak sekarang, ayo
Kita siapkan diri bang, anak-anak kita jadi anak yang soleh. Kita kepengen semuanya anak soleh kok. Harapan kita semua itu anak yang soleh. Kenapa anak soleh? Karena anak soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Bocah kalau pinter doang kerjanya minter-minter orang tua. Anak udah dijual, ngakunya belum. Bocah pinter itu. Tanahnya itu juga, suratnya ada 4 dibikin. Kan bocah pinter itu. Karena dia paling tuaan, dapatnya banyak kan dah. Dapat warisan. Adanya yang botot ya kalah-kalahin, dapatnya pojokan. Mana pojokan kuburan engkong? Engkong dalam kubur ngomong, buset kagusur lagi gue ini. Ini gara-gara bocah pinter bang. Ditegur sama temen, lu jual kuburan itu kuburan engkong lu. Enggak, gue nggak jual kuburan engkong gua, jual tanah gua. Daripada kuburannya, lah, gue nggak suruh ngikut, jangan ikut juga tuh kuburan. Tuh saking pinternya bang bocah. Makanya kebanyakan begitu pinter. S1, S2, S3, S-Getok, S-Teler, kebanyakan S jadi bobol, beku jadinya. Itu orang-orang yang pada pakai rompi oranye emang orang geblek. S1, S2, S3, S4, S4 berapa sudah? MBA, BCA, MCK, orang pinter tapi agamanya kosong, dangkal ya begitu. Kenapa? Ketika kita ingat akan orang tua, jangan pernah lah, jangan banyak-banyak udah habis sembahyang aja. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu aja kita baca. Makanya Habib Hashim Ubaidillah Al-Bahar itu ngajarin ketika selesai azan kan kita baca doa tuh, doa selesai azan ya kan. Habis itu baru baca Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuh buat minimal istighfarin, doain orang-orang tua kita. Niki rame. Tuh alhamdulillah Mbak Umi Kasum kemarin ini memang kagak buah loh nyewa son tenda berani makanan semua tuh buah-buahan memang kagak metik ini iya metik dulu baru kita beli ya kan tuh ketahuan kue semuanya nih guru semuanya gitu lo yang tiap mimpin lo 2 juta kecil baru gusuran mah kecil. Ya Allah jangan agak bercanda ini kok. Masya Allah berkah luar biasa. Enggak ada kita kecil hati. Jangan kecil hati ngurusin orang tua, berkah. Yang ketiga manfaatnya haul buat siapa? Buat orang yang datengin haul. Nih kita semua yang datang haul hari ini diingatkan kembali bahwa kita pasti akan nyusul seperti almarhum Bapak Haji Mahbub yang hari ini malam ini kita haulin. Maka kita raba diri kita. Jatah tinggal hidup di dunia cuma 63 menurut baginda Rasulullah SAW. Kalau nyontoh Nabi cuma 63. Bahkan Rasulullah bilang rata-rata umur umatku itu di atas 60, di bawah 70. Maka Rasulullah dikasih jatah 63. Maka yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Makan yang enak-enak udah kok. Jangan pakai pantang-pantang, udah membuat aja udah lah sebulan lagi. Syukur dapat bonus berbagi salamun kayak no masih kos seger aja gua aja beliau. Tapi dari sini pindah ke sana ngelampuin pinggang. Kayak mana pinggang. Ya Allah, luar biasa Bang. Ini diingetin akan kematian, bahwa kita pasti tahu bakalan mati, cuman kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati. Oleh karena itu kita nyiapin diri. Ini nasihat bukan buat abang empok semua, buat saya, kita semua yang ada di sini. Karena apa? Karena kita memang dibatasin waktu, hidup kita dibatasin waktu, dan memang kita harus manfaatin waktu. Makanya Allah tuh saking pentingnya waktu bersumpah pakai nama waktu, wal asri wal duha. Itu kan sumpahnya Allah. Kenapa? Karena pentingnya waktu. Yang namanya waktu kan kadang-kadang cepet banget kok, tahu-tahu. Kemarin masih bocah, sekarang tahu-tahu udah gendong bocah. Kemarin romannya masih baru hari Senin, itu Senin lagi. Ya kan rasanya begitu kita nih DKM masjid. Rasanya hari Jumat baru kemarin, udah Jumat lagi. Ya kan Bang ya. Cepet banget waktu. Tahu-tahu ngelamun. Ya kan? Gila udah. Atau udah tua, ya Allah. Guru hukum, pangkat udah berapa guru sekarang? Pala 4 udah 5. Udah pala 5. Saya pala 4 udah. Bu Allah. Kayaknya baru kemarin romannya kita kan begitu Bang. Semua kenapa? Karena kita emang dibatasin waktu cepet banget.
cepat banget. Apalagi namanya pegawai ya, pekerja cepet banget udah Senin lagi. Makanya para pekerja tuh pegawai karyawan asal hari Senin udah gede aja sama Senin. Gaji cuma 2,4, tanggal 2 gajian, tanggal 4 koma. Ya. Masya Allah, semua kita dikejar waktu. Kita siapin dari sekarang, kita siapin waktu, siapin amal kebajikan. Mumpung Masya Allah berikan sehat walafiat. Ketika datang tua buat kita, Allah sindir buat kita. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa udah. Mata yang tadinya awas sudah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi banyak yang gugur. Ngomong, diajak ngomong ngelantur. Makan cuma bisa mau bubur, ya kan? Dikit lagi digotong pakai kurung batang masuk ke dalam. Ih, serem ini kita semuanya nih. Makanya calon-calon jenazah. Anak muda tim Hadro jangan ngerasa muda. Bocah berjakat. Saya masih muda Tan, mati lama kagak. Mati mengacak. Doa. Enggak mungkin habis A, besok B, B, C, D, enggak. Lah kesian Z, belakangan. Apa yang menggotong? Kadang emaknya, neneknya seger, cucunya berangkat duluan. Kita nggak tahu bang, misteri. Maka kita siapin dari sekarang dan kita kirimin doa buat mereka orang-orang tua kita, guru kita terkhusus almarhum Bapak Haji Mahbub bin Kong Rohili dan Nyahajah Rosi binti. Ya, semoga beliau diampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, cucu, menantu, keluarga, insya Allah terus istiqomah untuk mendoakan, memberikan hadiah kiriman Fatihah kepada almarhum dan almarhumah, dan senantiasa meniatkan dirinya untuk sedekah untuk pahala kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Yakin sampai, jangan pakai kecil hati. Ustaz, saya punya duit sedikit, ini ada duit 2 juta, saya niatin pahalanya sedekah buat emak bapak kita. Sampai maka dia hari Jumat lihat bang, di masjid diumumin dulu tuh. Makanya kita kalau sadar aja nih bapak-bapak di masjid Nur Khair ya, kalau pada sadar masjid muatnya bisa 300-400 guru dia. Guru lah kalau satu orang 10.000 aja sadar kita sholat Jumat. Kalau 300 orang udah 3 juta, 4 juta dapatnya masjid Jumat tuh. Siapin 2 juta buat khotibnya, ya kan? Sisa 2 juta buat kas. Itu begitulah. Khotib dikasih 2 juta, subuh udah nongkrong bang. Kadang-kadang pada pelit, pada kayak sadar banget ya. Udang-udang kayak ban Vespa, gua sorban nyengser. Cas dia kayak biji pinang, gue juga. Udah tarik rosok. Kotak tromol masih jauh, subhanallah. Khusuk banget. Udah sampai depan, astagfirullah. Berubah zikirnya. Udah lewat, alhamdulillah sesuai. Udah nah. Makanya kita kepengen, yuk sama-sama yang punya harta kita niatin untuk jalan ibadah kepada Allah. Dunia adalah balagun ilal akhirah, jembatan untuk akhirat. Insya Allah melalui wasilah dunia kita bisa bahagia di akhirat. Bagaimana wasilahnya? Yang baik-baik semuanya. Kita pengen fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Kebaikan di dunia dan kebaikan pula di akhirat. Yakin kita baca Fatihah untuk almarhum dan almarhumah. Semoga beliau semuanya yang pun dosa kesalahan Allah terima amal kebaikannya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil ighfir lana wa liwalidayna. Amin.
pas bang jam 11 kurang seperempat kita makan pulang jam 11 dah ya, berdoa itu karena saya juga harus buru-buru malam ini ada kegiatan juga yaitu mancing bersama dari saya akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.